Ini adalah metode kuno penyulingan minyak. Mungkin semua orang tahu tentang harga minyak baru-baru ini. Namun ada negara minyak yang hanya mengeluarkan biaya $1 untuk membeli 1 liter minyak. Apakah kamu percaya? Jangan berpikir kami sedang membual. Ini benar-benar terjadi di Indonesia. Ada sebuah desa kecil di sebelah timur Pulau Jawa, Indonesia. Ini adalah rumah bagi ladang minyak terbesar di negara ini. Di sini, setiap rumah tangga bergantung pada penyulingan minyak untuk mencari nafkah. Mereka mengandalkan tripod sederhana ini untuk mengambil minyak mentah. Setelah pemurnian sederhana, itu dijual secara nasional. Kualitasnya tidak buruk, harganya murah, sehingga menarik banyak pembeli. Beberapa SPBU swasta bahkan membeli minyak dalam jumlah besar dari mereka. Jadi desa kecil ini dikenal sebagai desa minyak. Ketika wartawan datang ke sini untuk mewawancarai, hal pertama yang menarik perhatian mereka adalah keterkejutan, karena mereka tidak percaya bahwa dalam video 4 orang, sebuah desa kecil biasa ditutupi dengan noda minyak hitam di mana-mana. Ketika penduduk setempat melihat wartawan datang untuk wawancara, mereka tidak menolak. Sebaliknya, dia dengan antusias memperkenalkan proses pemurnian. Saudara itu berkata bahwa dia sedang membersihkan kilangnya. Dia menyelamatkan residu yang tersisa dari penyulingan minyak mentah. Kemudian dia langsung mengajak reporter untuk melihat penyulingan minyak. Seperti yang Anda lihat, kualitas oli ini tidak jauh berbeda dengan oli yang kita gunakan. Sebaliknya, ia memiliki warna yang sangat bagus. Tapi karena diambil dari bengkel pribadi kecil, uang yang dijual pun sangat kecil. Reporter itu mengulurkan tangan dan menyentuhnya dan menemukan bahwa itu masih hangat. Dan saudara filter oli, tidak menunggu mesin menjadi dingin sebelum mengambilnya, tetapi menyekopnya langsung ke dalam ember. Karena tidak mungkin, bisnis mereka sangat menguntungkan, tidak ada waktu untuk menunggu. Saat diperkenalkan kepada wartawan, ada 2 orang yang mengendarai sepeda motor untuk membeli bensin. Mereka membeli 6 barel sekaligus dan dapat membayar $1 untuk 1 liter bensin. Di dalamnya ada tong 35 liter. Bisa dibayangkan jika ini diperkenalkan ke negara kita pasti akan membuat perbedaan 7 atau 8 kali lipat. Saya percaya bahwa banyak saudara yang memanfaatkan peluang bisnis akan mendapatkan keuntungan yang sangat baik. Aku mulai bersemangat tentang ini. Orang lain mengatakan bahwa pada dasarnya tidak mungkin untuk mendapatkan izin impor sehingga dia tidak dapat melakukan hal lain karena dia tahu untuk tidak melakukan sesuatu yang ilegal dan kriminal yang kita semua sesali. Abang terus rekomen, walaupun oli di sini lebih murah tapi untungnya penjualannya bagus. Pada dasarnya, Anda bisa mendapatkan sekitar $345 hingga $470 seminggu. Satu-satunya downside di sini adalah bahwa bahan ini dapat mencemari lingkungan. Seluruh desa pada dasarnya ditutupi oleh stasiun pengukur minyak. Kemudian saudara itu mengambil baterai dari sebuah truk tua. Mereka memanfaatkan kekuatan mesin truk. Masukkan pipa besi khusus ke dalam sumur minyak. Dia terkadang mengatakan bahwa mulut sumur itu sedalam 370 meter. Dalam 10 menit, pipa minyak mentah diekstraksi. Tapi fasilitasnya sangat kumuh. Diperkirakan setengah dari minyak mentah harus dibawa keluar. Karena tercampurnya berbagai kotoran di ruang air bawah tanah sumur danau. Jadi, Anda membutuhkan pipa untuk mengeluarkan bahan mentah. Gunakan sifat-sifat minyak untuk mengapung di atas air agar minyak mentah mengalir ke pemisah minyak air. Setelah hanya beberapa kali penyaringan, minyak mentah murni mengapung ke atas. Setelah saudaranya menyelamatkannya, berikutnya adalah bagian terpenting, penyulingan minyak mentah menjadi berbagai produk minyak. Mereka menggunakan metode distilasi pemisahan yang paling primitif. Pertama, ambil toples raksasa untuk menuangkan minyak, dan kemudian distilasi suhu tinggi. Tergantung pada titik didihnya, dapat memperoleh produk minyak yang berbeda secara berurutan. Misalnya, bensin memiliki titik didih yang lebih rendah. Biasanya mulai mendidih di bawah 200 derajat, Anda akan mendapatkan uap bensin. Produk, setelah didinginkan untuk mendapatkan bensin, akan menghasilkan bensin normal kita. Kemudian lanjutkan memanaskan tangki, ketika suhu naik menjadi sekitar 400 derajat akan mendapatkan uap diesel. Setelah pengumpulan dan pendinginan, minyak kualitas terbaik akan diperoleh kembali. Setelah suhu secara bertahap berubah, itu juga dapat mengekstraksi aspal minyak bumi dan produk lainnya. Namun, karena teknologi distilasi pemisahan yang terbatas, menghasilkan banyak limbah minyak. Untuk 1 ton minyak mentah yang dapat diekstraksi hingga 20% bensin dan 40% solar, yang tersisa hanyalah limbah minyak. Itu sebabnya bensin lebih mahal daripada solar. Oke, ini dia videonya.
Ikuti saya untuk video menarik lainnya. Jangan lupa untuk menyukai dan membagikan video untuk mempelajari lebih banyak metode bisnis pribadi yang menguntungkan. Mungkin suatu hari Anda akan menjadi kaya seperti yang selalu Anda inginkan.